Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiki Handayani sebagai host di acara Podcast Yapkesbi. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan panutan kita semua, yaitu Bapak Jauhari Muaz SKM MKes. Dan beliau sering disapa sebagai Pak Jo ya. Betul. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai direktur di Poltekkes Yapkesbi dan sekarang menjabat sebagai wakil direktur 3 Poltekkes Yapkesbi ya Pak. Ya. Nah, teman-teman, kita di sini akan membahas tentang profil kampus Yapkesbi Sukabumi. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait profil kampus ya Pak ya. Nah, kapan sih Pak kampus Yapkesbi ini didirikan? Ini menurut SK-nya ya, ini pada bulan April 2005. 2005 waktu itu masih banyak dibutuhkan tenaga kesehatan, terutama bidan. Karena bidan itu dibutuhkan oleh di berbagai desa gitu. Nah, ada yang disebut bidan desa. Kebetulan beberapa kabupaten belum terpenuhi untuk hal itu. Makanya kita mencoba waktu itu. Dan alhamdulillah banyak sambutan dan alhamdulillah lancar gitu. Terus siapa sih pendiri pertama Yapkesbi atau direktur pertamanya itu? Ya. Begini Ki, sebelum Bapak cerita Bapak jawab siapa di pendirinya, Bapak mau cerita. Sebetulnya Yapkesbi, kita mendirikan Yapkesbi itu hasil dari ngobrol-ngobrol. Gitu. Waktu itu kita masih mahasiswa S2 waktu. Kebetulan Pak teman-teman juga ambil dalam kampus yang sama di gitu. Nah, kebetulan di Sukabumi kita kan kebutuhan dari nakes itu banyak ketika ngobrol begitu. Nah, ada satu ajakan yang jadi masalah adalah penyandang dana itu siapa gitu. Nah, inilah muncul waktu itu Bapak sendiri ya, kemudian Pak Ahmad Sadli, kemudian Pak Jainal ya, kemudian terus Pak Ede, dan akhirnya ini ketua yayasan Pak Jumhan Nawolil ya, dialah penyandang data itu. Jadi 5 orang itu yang pertama ngobrol, kemudian kita coba memberikan. Nah, posisi kita kan di Depok waktu itu dekat dengan Jakarta. Jadi enak aja kita dari Sukabumi sekalian aktivitas kuliah, aktivitas proses perizinan gitu. Hampir nggak lama gitu. Baik. Ada nggak sih Pak peristiwa penting dalam sejarah pembangunan kampus ini? Peristiwa penting dalam proses perjalanan kampus dan pembangunan ini secara misi itu adalah kita yang pertama sekali program membuat program kebidanan. Kebidanan. Iya. Waktu itu memang sudah ada institusi lain, perawat. Nah, itu dalam kalau perawat itu sekarang notabene di Sukabumi ya. Tapi waktu itu belum ada program bidan. Nah gitu. Nah kita ini yang pertama tahun 2005 itu. Nah kemudian diikutilah oleh Setikes program kebidanannya, kemudian sekarang ada UMI. Saya nggak tahu yang lainnya mungkin udah dibuka program lain. Nah gitu ya. Walaupun perawat ada dari waktu itu Akademi Perawat Sukabumi itu yang pertama. Entah tahun berapa itu yang pertama. Kalau dulu SPK katanya. Nah kalau yang bidan itu kita yang pertama. Itu yang momen penting ya buat kita semua bahwa bidan ini yang pertama. Berarti jurusan pertama itu kebidanan. Nah untuk jurusan pertama itu ada 2.
satu adalah keperawatan, yang kebidanan dan keperawatan. Itu yang kedua. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, setelah beberapa waktu kita melihat lagi kebutuhan daripada sanitarian. Waktu itu panggilannya sanitarian. Nah, sanitarian itu diploma 3 kesehatan lingkungan. Kalau sekarang namanya jadi petugas kesehatan lingkungan. Kalau dulu namanya sanitarian. Nah, kata lain dari AKL itu Akademi Kesehatan Lingkungan. Nah, kalau masuk ke kita kan pendidikan vokasi, jadi diploma. Jadi di sini diploma 3 kesehatan lingkungan gitu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi IAPKESBI ini berdiri pada tahun 2005 dan dulu jurusannya hanya bidan dan perawat ya. Menyusul akademi. Langsung ada Kesling. Nah, terus apa saja sih Pak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perjalanan kampus ini? Nah, ini dia ya, proses perjalanan. Ini kan yang paling ini ya, yang kita ini kan adalah perubahan perundang-undangan. Bayangin dulu bidan aja kita lihat ya. Bidan itu ada yang disebut PPB, apa namanya, program pendidikan bidan. Jadi dari SPK tambah 1 tahun. Itu boleh praktek waktu itu. Nah, kemudian itu dihapus. Nah, tahun 2005 itu memang sedang berkembang ya bahwa diploma 3 kebidanan itu mau menggantikan PPB itu. Setelah perjalanan lama sekarang, menurut Undang-Undang Nomor 4 ya, 2019 itu yang bisa praktek itu adalah profesinya. Kalau perawat itu harus ya udah jelas kalau dokter itu kalau harus dokter bukan S.Nya atau sarjana farmasi harus apoteker ya. Nah, diikuti dengan sekarang nih, ya mungkin kedepannya itu adalah bidan itu punya profesi BD atau punya profesi bidan gitu loh. Nah, baru bisa praktek. Nah, itu hambatannya akhirnya kita agak sedikit tersendat. Yang D3 itu kenapa gua harus S3, D3? Kenapa nggak langsung begitu? Langsung S1 ya? Langsung S1. Dan IAPKESBI juga sekarang mengadakan jurusan D4 kebidanan ya Pak? Ya, karena itu tuntutan zaman. Ya, kita nggak bisa mengeluh begitu undang-undang berubah. Wah, gimana sih, harus bagaimana sih, kan gitu ya. Kita nggak bisa kita harus mengikuti zaman gitu. Nah, gitu. Nah, setiap zaman berubah dan kita harus mengikuti. Akhirnya kita punya program D4 ya, S1 karena kita vokasi, D4 kebidanan. Kemudian kita juga punya profesi gitu. Jadi tambah lagi nanti terus kuliahnya profesi. Demikian juga perawat itu ada program sarjana perawatan S3. Tapi ada lagi nanti kita punya profesi lagi. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan teman-teman atau Kiki bisa mendoakan Amsal. Amin. Nah, terus IAPKESBI juga menambah program studi yaitu farmasi ya Pak ya? Nah, ya lupa. Satu lagi farmasi kita. Ya. Nah, gitu. Jadi sekarang yang dihapuskan Kesling ya Pak ya? Ya, sebetulnya kita menghapus Kesling itu sangat disayangkan. Kenapa kok dihapus gitu? Karena kayaknya mungkin juga ya kita introspeksi dulu ya ke dalam promosi gitu ya, promosi bahwa apa sih sebetulnya Kesling itu masyarakat tidak pernah mungkin belum terpapar belum tahu ya. Iya, mereka tahu apalagi di pedesaan sana apalagi yang itu hanya tahu tenaga kesehatan tuh bidan, dokter kan gitu, ada perawat. Nah, karena ada satu yang paling penting untuk usaha atau preventif itu. Yaitu kesehatan lingkungan gitu. Cuman semakin kesini semakin menyusut peminatnya. Makanya untuk tahun ini kita dihapuskan, kita ini kan istirahatkan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ada kita kerjasama dengan himpunan ahli kesehatan lingkungan, mudah-mudahan ya kita akhirnya
D3 PSB di Poltekkes Siap PSB ini berjalan baik. Nah teman-teman, jadi sekarang di Poltekkes Siap PSB ini menambah program baru yaitu Profesi Bidan dan D3 Farmasi. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung lagi cari kampus kemana, Siap PSB aja ya. Tuh. Nanti ketemu sama Bapak Jo sama saya ketemu di Insya Allah di PSB. Nah, terus bagaimana sih Pak kampus mengatasi finansial atau saingan dari luar gitu? Ya, kita begini, boleh dikatakan begitu ya. Semuanya memang bersaing kita lihat apa sih yang laku kita jual ke masyarakat sehingga calon-calon mahasiswa mampu juga mau di kampus PSB ini. Pertama bukan keunggulan masa lalu Panjo ya, tapi adalah hari ini kita membuatkan apa mahasiswa itu, nah kan gitu. Atau setelah lulus kita mau diapain? Tidak mungkin kita menciptakan pengangguran yang intelektual istilahnya gitu. Tapi itu semua tergantung pada lulusan ya. Sekarang apalagi pemerintah mengadakan program P3K, perjanjian itu kontrak kerja itu silakan diganggu. Nah, kedua lulusan itu kita ada satu kerjasama dengan negara asing, ya. Ada beberapa negara asing, tapi mereka membutuhkan yang skillnya ke arah genetik, gitu ya. Makanya di sini kita lebih menekankan bukan jurusan, lebih menekankan kepada keperawatan lansia. Gitu. Iya, diantaranya di Jepang, ada juga di Korea, ya, kemudian katanya juga ada di Australia. Yang di Australia itu belum ada yang lainnya, ya, ada MOU-nya. Nah, mestinya kita dituntut untuk menjawab apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh mereka. Pertama bahasa itu berbeda dengan bahasa kita kan, gitu. Kita latih bahasa sesuai dengan tujuan yang akan kita jual ke sana gitu. Nah yang sudah mengalir sekarang kan Jepang terus meminta kita. Nah, tapi sebagian lulusan-lulusan kita menepati institusi pemerintah, rumah sakit pemerintah, kemudian puskesmas, ya, kemudian juga ada rumah sakit swasta di wilayah Jawa Barat ini ya. Maksudnya Jawa Barat bagian wilayah 3 Jawa Barat seperti Bandung, seperti Sukabumi, Cianjur, Bogor itu. Karena kita ada di Sukabumi kan ya. Nah, tapi yang lainnya nggak kalah banyak juga yang mereka yang ke Jepang untuk ini ya. Nah barangkali mudah-mudahan juga ini ada minat juga ya dari yang lainnya bahwa kita punya kerjasama dengan negara-negara asing yang membutuhkan keperawatan nurse. Ya. Karena di sana itu nggak disebutkan buku nurse-nya, kata dia 3 atau nggak bisa. Iya, nggak bisa dia juga. Nah, jadi teman-teman di kampus Siap PSB ini kita mengadakan kerjasama bersama negara asing gitu untuk lebih difokuskan ke perawatan genetik ya. Jadi setelah lulus kita bisa mengikuti program untuk kerja di luar negeri seperti itu. Nah mungkin hanya itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan terkait sejarah dari Poltekkes. Ya terakhir barangkali ya dari Pak Jo mengharapkan bahwa mudah-mudahan apalagi sebentar lagi kan ada penerimaan mahasiswa, kemudian ada lulusan, dan kepada para lulusan mudah-mudahan cepat bisa bekerja mempergunakan ilmu yang didapat di Poltekkes PSB.
Nah, untuk teman-teman juga yang bingung mencari kampus mau kemana nih, kita mengadakan pembukaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024-2025. Nah, kebetulan di FSI juga membuka jalur beasiswa ya Pak ya, jalur beasiswa, dan bisa dicek aja nanti di Instagram Poltekkes FSI. Nah, mungkin Bapak hanya itu saja saya tanyakan. Untuk teman-teman yang ingin komen, boleh di komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.